pada saat proses pembuatan buku itu ada berbagai hal yang kayaknya beda dari yang biasa gitu ya. Karyawan saya yang ikut ngetikin juga gatal-gatal gitu kan. Kemudian saya kadang-kadang breeding bulu kuduknya gitu kan. Kemudian kemarin kita curhatkan ke Pak Ustadz dan ada rasa saya itu gini modelnya. Hati saya itu berbisik. Jangan deketi si Danu. Masya Allah. Gitu. Gitu Ustaz ya. Jadi kalimat itu di dalam hati itu bergejolak gitu kan. Cuma saya tahan itu, saya baca istighfar. Nah kemudian kita ngobrol panjang lebar kemarin itu. Nah itu dada saya sebetulnya panas. Panas. Dia selalu melarang. Ya deketin. Terus Ustadz selalu bilang hati-hati katanya gitu. Saya udah mulai mikir juga tuh. Ya benar. Ini ada kalimat ini, ada apa lagi sih? Saya nggak nyangka tuh bahwa ya pernyataan itu, statement itu mungkin salah satu sinyal bahasanya yang Allah berikan ke saya gitu kan. Di perjalanan tiba-tiba saya meriang. Meriang jalan pulang. Iya, meriang pulang. Jadi di mobil itu yang biasanya saya lewat Pasar Minggu, Kalibata, Pasar Minggu, masuk ke TB Simatupang. Ini tiba-tiba saya ambil jalan tol. Pintas. Jalan tol ke Cawang, kan gitu kan. Kemudian Taman Mini, masuk situ, Kampung Rambutan lurus. Nggak biasa-biasanya. Nah paginya udah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu Sabtunya. Iya, Sabtu pagi itu udah saya nggak bisa ngapa-ngapain, badannya remak. Wah pokoknya udah muntah-muntah segala macam gitu. Ya Allah ini kenapa ini? Tanya WA. Gerunda mohon izin. Itu sebelumnya nggak pernah terjadi seperti itu Pak Ustadz? Nggak pernah terjadi hal yang sama seperti itu ya. Kalau dulu yang waktu di MNC itu setelahnya, setelah pulang dari MNC saya ke kantor langsung tepar di kantor. Nah kalau yang ini pulang dari sini besok hari Sabtu langsung, dan itu tidak bisa minum obat ini, nggak ada reaksinya, minum obat ini nggak. Harusnya bukan obatnya yang diminum, bungkusnya obat. Kayaknya kalau nggak tokonya. Iya terus saya WA mohon izin mohon doanya. Kayaknya ini ada yang lain gitu kan. Kalau memang ini DJ gitu kan, saya mohon doanya. DJ tahu nggak DJ? Tahu sama teman-teman ini. Ada istilah baru itu. DJ itu Daeng Jalu. Dajjal. Jadi, nah itu reaksinya luar biasa. Bahkan itu saya nangis. Keluar air mata sendiri. Dari kemarin ya. Nah, kemudian ada yang ngomong nggak Ustaz waktu itu? Sampai detik ini tidak ada, cuma memang kayak mau berontak aja. Jadi yang ingin keluar dari lisan ini adalah kata-kata kotor. Memaki-maki. Udah kayak mau ngomong di luar kontrolnya Ustaz gitu ya? Iya. Oke. Cuma saya tahan dari tadi itu, saya tahan terus sebetulnya. Tunggu nih guys, ini bentar lagi nih. Bentar lagi saya sudah hafal. Tinggal saya dimaki-maki, tapi saya udah tahu bukan Ustaz Azam yang asli. Tunggu ini permainannya. Gimana Ustaz? Itu bahasa, pokoknya bahasa nggak bagus lah gitu. Itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, apa bahasa Jawa Barat? Kayaknya sih bahasa nasional. Bahasa nasional. Bahasa nasional.
lumayan. Terus tapi bahasa yaitu bahasa buruk semua yang kayaknya ingin keluar itu memaki-maki. Ya pokoknya itulah nggak ma'ruf lah, bahasanya jelek. Ada yang tujuan yang mau dimaki kan? Maksudnya ke nama seseorang. ya ke saya barangkali atau ke siapa yang Ya tentu ini kesini tujuannya sih. saya itu udah dimaki-maki, difitnah sama yang sono no. Sama ini sama Dajjal juga sama dimaki-maki, difitnah lagi. Berarti yang fitnah ini sama kali ya. Dajjal nyamar. Ini apa namanya, selain maki-maki sebetulnya saya teriak gitu, tapi nggak jelas apa teriaknya gitu. Iya. Coba diekspresikan gitu. Nanti. Ini unek-unek ini. Kamu kan kalau nunggu kan mesti nanti juga sama ya. Diekspres. Iya. Terus apa itu Ustaz? Nah, yang paling keras itu kemarin pagi apa tadi malam? Kemarin sih. Minggu. Ini berdua sama nggak waktu itu? Nah ini cuma meriang aja. Oh meriang aja. Meriang aja, Udah. tapi reaksi ke saya lebih ini karena Lebih ekstrim itu ya. badan itu udah nggak bisa kebayang kayak ngeremek gitu. Lo geletak gitu aja. Nggak bisa ngapa-ngapain, San. Sholat aja saya Di tempat tidur. Iya, tempat tidur. Kalau nggak ke bawah tapi duduk juga posisinya. Tayamum. Iya. Masih nggak Masih ambil wudhu masih bisa ya, cuma, alhamdulillah. cuma sempat lupa rakaat. Iya. Iya, Enggak ini apa-apa. blank ya, blank. Itu Dajjal itu nggak cuma di tubuh, di otak, di hati juga banyak. Nah itu yang paling itu ini bahasanya itu kotor lah gitu ya. Kasar. Tapi saya jaga terus, saya tahan. Ini bukan saya. Saya selalu jaga karena khawatirnya kan Keceplosan. orang nggak tahu Ya. apa ya. Dikiranya gitu apa? kan. Saya terus jaga, saya istighfar terus. Tapi Ustaz sempet nggak, jangan begini nggak, bilangin sama Pak Ustaz loh nanti loh. nggak berani, takutnya ngamuk sendiri. Ngamuk di rumah. Ini aja nahan-nahan dari tadi. Kalau dipancing ya gimana itu keluar. Iya. Enggak apa-apa di anu aja. Ustaz. Iya, kalau di sini mungkin agak mendingan, tapi kalau di rumah gimana? Berdua. Nah, jadi seperti itu, Ustaz. Makanya saya hari ini kesini nih. Hari kesini. Udah bisa melangkah ceritanya. Bismillah ya. Sempet sih kemarin tuh diajak sama Bunda. Dia bilang nggak bisa. Enggak bisa. Belum bisa. Iya. Jangan gitu bisa. Ini masih keras gitu. Kenapa? Karena saya pun membawa mobil kan nggak bisa. Oh gitu, Jadi, bukan nah, naik tuh ya. naik Grab aja. Grab. Saya mikir lagi kalau naik Grab nanti di Grab marah-marah. Jadi akal sehat saya masih jalan juga kan. Bener. Coba kalau di Grab tiba-tiba, oh aduh. Gitu kan? Iya. Begini juga ya. Nah itu, jadi saya lebih baik udah saya biar istirahat dulu. Iya. Saya bilang saya tolong kasih obat aja. Jadi saya kasih obat. Nah itu agak landainya, agak turunnya itu setelah saya sholat apa ya? Karena udah 2 malam mungkin saya agak tinggal juga sholat yang biasa saya kerjakan itu. Iya. Di sholat subuh saya istighfar gitu. Ya Allah, kalaupun memang ini karena dosa-dosa saya minta ampun. Betul. Betul andai Ustaz. Andai saya bisa jalan, saya bisa makan. Saya pikir bahwa mungkin ibadah saya belum baik, hidup saya belum baik. Saya hari ini datang ke sini, ya mudah-mudahan Ustaz menjadi wasilah. Kalau memang ada ciptaan Allah yang tidak Allah ridhoi, ada nyangkut di saya dan di istri saya, atau kepada anak saya juga, kita tidak tahu. Mungkin karena bisa jadi dalam perjalanan hidup kami dalam beribadah itu masih ada ria, masih ada takabur,
sehingga makhluk ciptaan Allah yang Allah benci itu ya datang kepada keluarga kami. Kami minta tolong doakan kami Ustaz. Kami khawatir kami ini tidak sanggup untuk menjaga iman, sehingga bisa saja kan ada hal yang tidak iya, diinginkan. betul. Iya, sebenarnya memang sejak awal itu memang saya sudah kerasa wah ini orang-orang yang memang senantiasa mencoba dekat dengan saya itu insya Allah mulai kalau orang tersebut ada dajalnya itu diizinkan untuk mulai muncul Ustaz sebenarnya. Jadi apalagi dengan seneng kemudian bisa ngaji bareng, bisa memahami tentang isi Quran, bisa diaplikasikan ke setiap harinya sehingga memahami oh itu ya aplikasi Qurannya di situ. Nah, itu kenapa Ustadz itu bisa muncul atau Bunda itu muncul? Karena memang itulah yang dikerjakan seorang muslim yang betul-betul karena Allah. Dajjal itu tidak suka Ustaz. Nah kenapa dulu kok mamanya Ustadz itu nggak kerasa? Bisa aja memang dulu kebanyakan melakukan sesuatu lillahi ta'alanya itu ketinggalan. Jadi rata-rata mengerjakan sesuatu itu kadang-kadang niatnya ya hanya ingin mengeluarkan ini atau mengerjakan ini tanpa karena Allah. Nah karena di sini kan dilatih untuk Bismillah, selesai hamdalah, dan itu kan sulit ya sebenarnya. Itu sulit walaupun kita sendiri dakwah itu untuk melakukan itu Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah, itu sulit sekali. Nah yang itulah yang tidak disukai oleh Dajjal. Nah Dajjal yang ada di tubuh Ustadz atau Bunda semakin dekat itu semakin dia itu mau muncul. Kayaknya saya tertantang Dajjalnya itu seperti itu, tertantang dengan sesuatu yang kayaknya dia juga terusik. Dajjalnya itu terusik karena Ustadz atau Bunda itu mencoba untuk mendekat pada Allah Ta'ala itu kafah sebenarnya. Dan itu yang terjadi khususnya yang kemarin. Makanya yang kemarin saya sudah hafal waktu Ustadz mau kondur mau pulang itu kan saya pesen hati-hati nanti malam ya kan gitu. Saya sudah hafal nanti Ustadz akan dihalang-halangi oleh Dajjal untuk tidak bertemu dengan saya. Kenyataannya memang betul karena saya sudah hafal, tapi Ustadz nggak usah takut. Insya Allah saya punya bumbu untuk menyelesaikan anak buah Dajjal ini. Tapi ya kalau mamanya sakit pun tenang aja di rumah, tunggu saatnya. Karena pasti antara Dajjal yang bereaksi itu dengan izin Allah untuk Ustadz mau bertemu dengan saya itu pasti kuat izin Allah. Saya selalu seperti itu berpikir saya. Jadi enggak usah bingung, enggak usah, tenang aja. Mau di rumah maki-maki keluar ini, ya mumpung enggak ada orang, biarin aja dia keluar mau ngomong apa ini, diamati aja. Nah ini nanti akan menjadi cerita di depan saya, ngomong apa sih, siapa yang dituju dengan omongan seperti itu. Apakah di Indonesia ada orang lain yang dituju omongannya dengan saya? Kan seperti itu. Ini guys, ini Dajjalnya udah mulai Dajjalnya ini di Ustadz Arso. Gitu Ustadz. Tadi ngapain tadi? Lepasan Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Jadi kalau istilahnya netizen itu mau tahu anak buah Dajjal yang benar ya begitu. Bisa aja ditanyain Ustadz boleh tanya, kenapa kamu sama Ustadz Danu kok begitu jengkel? Mbok sama si itu sebutin tapi nggak usah nyebutin namanya. Si itu yang kira-kira yang agamanya lebih bagus dari saja menurut dia kan gitu Ustaz. Coba aja saudaraku. Hah? Dia saudaraku.
Kalau yang disebutin nama Bunda aja. Oh gitu Ustaz. Astagfirullah. Saya bayangin Iya. Itu siapa ya? Itu yang Ustaz langsung itu dia langsung jawab. Dia saudaraku. Masya Allah. Terus siapa Ustaz Danu? Kok kamu begitu bencinya sama dia gitu? Karena pengikutku, kamu luruskan. Kan tugasku juga si Al. Kenapa? Kan yang lain banyak itu yang juga mencoba ngelurus-ngelurusin. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa tembus. Saya bisa tembus mereka, tapi kau tidak. Kamu tidak. Kenapa? Kenapa kamu bisa tembus mereka? Kenapa? Apa yang bisa kamu tembus? Dia masih suka dunia. Tapi munafik. Saya sebutkan orangnya. Kamu tahu. Jangan. Ya, kamu tahu. Ya sebutin boleh tapi nanti didit aja ya. Oh iya jangan. Tahu. Ya. Jangan sebutin lah, tolong itu jangan sebutin. Ini lagi IG-nya live. Pembohong semua mereka itu, pembohong. Dia mereka masih suka dunia, munafik. Kelak dia akan ikut sama saya. Ikut di mana? Ikut ajaran saya, ikut ke saya. Kampung Rambutan. Ikut kemana? Kau jangan ganggu saya. Saya kan tidak pernah mengganggu kamu. Biarkan ini orang ini ikut sama saya. Bunda Sari aja nggak mau ikut sama kamu. Iya, karena kamu selalu ajak dia ke jalan yang benar. Mata satu. Kamu itu tahu saya. Pengajar. Ya nanti gantian, nanti saya akan bantu Bunda. Udah, kamu kuatin tuh anak buahmu, ya. Sebentar lagi kenapa? Serbu. Negaramu juga diserbu oleh teman-temanku. Emang siapa yang mau kamu serbu? Siapa aja? Serbu. Yang di tengah-tengah itu adalah teman-teman kamu yang saya tidak bisa sentuh. Kau tahu saya rajanya Dajjal. Saya rajanya bukan anak buahnya. Dan saya sudah lama bersemayam di sini. Saya suka ini ada di dalam hati ini. Saya suka. Kenapa kau keluarkan? Kenapa kau hancurkan saya? Kenapa kau hancurkan dan kau siapa? Udah, nanti nggak usah tak keluarin, tak hancurin aja ya. Ya. Ngumpet. Bunda, muji Allah Bunda bertasbih. Subhanallah. Nah, kamu tahu Bunda. Terus yang di dalam tubuhnya Ustaz apa tadi ngomongnya? Saya tanya dulu. Iya, boleh. Mau ngomong apa kamu? Aku udah ketemu sama Pak Ustadz tuh. Dia hanya caci maki aja Ustaz. Hanya caci maki aja. Hanya caci maki aja. Terus ngomongin. Nah, tapi saya tahan ini. Iya. Enggak bagus. Nggak keluar ya, betul. Tahan aja.
Dibilangin aja. Pengennya nunjuk-nunjuk. Dia berkata-kata yang kotor. Iya, emang Dajjal begitu. Keras banget ya. Itu seperti ada yang bicara atau hanya perasaan berontak gitu Pak Ustadz kira-kira? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Dua-duanya dia ngajak juga ngomong, dia juga ngajak Iya, iya. bergerak gitu. Mengatakan itu, cuma saya tahan, saya nahan ini. Gitu, karena nggak bagus. Ya. Terus saya pengen nunjuk-nunjuk. Kayak bunda tadi. Salah. Iya, nggak apa-apa, dibilang aja. Dah, kapan kamu mau keluar sendiri apa dikeluarin sama Pak Ustadz? Dia bilang gitu juga Pak Ustadz. Pengen tarung. Pengen tarung. Dibilang aja, kamu nggak akan bisa, insya Allah. Ketawa dia. Emang hobinya emang ketawa. Jadi selama saya mengamati Dajjal yang ada di orang itu, Ustaz, itu selalu kalau ketemu sama saya itu ketawa ngakak beneran. Jadi itu bisa kalau orang yang nggak tahu ya memang down dia pasti. Kalau nggak tahu, apalagi dia coba baca ini nggak bisa, baca ini nggak bisa, terus mau ngapain lagi? Situ. Nah insya Allah nanti kita akan coba setting lah nanti. Yang penting niat mulai saat ini betul-betul belajar lurus. Memang lurus susah. Makanya kalau tadi yang di dalam tubuhnya Bunda itu kan memang banyak dari saudara-saudara kita itu sudah dimasukin kayak Ustadz. Ustadz kan dakwah. Kenapa dia ada dalam tubuh saya? Itu yang saya amati sejak dulu, Dajjal itu masuk kalau seseorang itu melanggar ayat Allah. Hanya itu aja. Melanggar ayat itu jangan bilang melanggar satu terus Dajjalnya satu. Enggak. Tipikal orang itu kalau melanggar itu kan diulang seperti itu aja. Ngomong kasar ya kasar, emosi ya emosi kan gitu ya. Nah, di titik itulah Dajjal yang masuk, lapis demi lapis itu seperti itu. Makanya kalau diceritakan besok pada saat hari akhir, akhir zaman itu betul-betul terjadi. Dajjal itu muncul, orang Muslim itu memang dilarang untuk menghadapi bertempur melawan Dajjal karena apa? Di orang tersebut itu memang nggak tahunya banyak sekali Dajjalnya. Nggak akan mampu berarti ya. Dia nggak akan mampu. Dajjal yang di dalam tubuh orang Muslim itu mirip ilmu hipnotis, Ustaz. Mirip ilmu pelet. Kalau secara harfiah, secara dunianya seperti itu. Jadi kalau saya memelet Ustaz, selama saya ada di situ, Ustaz nggak bisa ngapa-ngapain dengan saya. Ustaz selalu takluk. Kalau saya cewek ya Ustaz selalu seneng sama saya. Nggak bisa itu pakai nalar, nggak bisa. Kenapa? Ilmu saya itu sudah mempengaruhi sistem pemikiran, kemudian istilahnya kesadaran itu dihack sama ilmu pelet. Kemudian cara berpikir itu dihack, jadi di blank, sehingga Ustadz itu seperti terhipnotis terus. Nah, Dajjal itu mirip seperti itu. Nah, kalau tubuh seseorang Muslim, dia itu banyak Dajjalnya. Kasus seperti Ustadz sendiri sebagai pendakwah, bukan berarti dakwahnya tidak baik. Enggak, saya tidak bilang itu. Namanya manusia kan pasti enggak sempurna. Tidak sempurna itu di titik-titik melanggar ayat-ayat Quran itu kadang kita nggak sadar, atau kadang kita sadar tapi karena gengsi kan nggak mau ngakuin ya, karena gengsi, sehingga Dajjal itu masuk terus. Nah, disitulah sebenarnya dianjurkan untuk tidak boleh dihadapi istilahnya. Makanya yang bisa menghadapi hanya cuma satu, yaitu Isa Al-Masih. Memang beliau yang diizinkan oleh Allah Ta'ala menurut hadis itu beliau. Nah, kalau saya sih semampu saya aja. Kok kayaknya beberapa kali saya bertemu dengan orang yang ada Dajjal, ya alhamdulillah diizinkan untuk membaik di titik itu. Nanti Dajjal yang berikutnya yang masih ada di dalam keluar lagi. Kayak Bunda ini kan sudah tiga pertemuan ini dengan saya.
Jadi tidak ada masalah, itu nanti Dajjal itu akan keluar terus. Nah semakin banyak keluar dari tubuhnya Bunda, semakin sedikit Dajjalnya. Istilahnya semakin ilmu pelet itu semakin luntur. Nah itu sebenarnya seperti itu. Ustaz. Ya mudah-mudahan. Kok dia tahu katanya? Nah, Kok dia tahu? siapa? Ini Ngomong gitu dia? Iya. Dijawab aja, lah kan Ustaz dan insya Allah tahu. Gitu.